Pak Ses, boleh diinformasikan siapa saja sih sebenarnya yang dapat mengikuti seleksi ASN P3K Guru tahun 2024 ini? Baik, tapi salam dulu untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang hebat. Ya. Nah, ini sebenarnya ini begini ya, kelanjutan dari LFIG-nya Ibu Dijen yang waktu kita lakukan di Sumatera Lampung. Harus jauh salah ya. Sumatera Barat apa Lampung ya? Sumatera salah waktu itu. Terkait juga menyinggung terkait seleksi SMPTKK guru. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bu Dijen ini sesuai dengan Kemenpan RB 348 tahun 2024 ada 4 kriteria guru pelamar calon seleksi ASN P3K di tahun 2024. Yang pertama pelamar prioritas P1 yang di tahun 2021 telah mengikuti seleksi dan memiliki nilai ambang batas. Ini ada dua di dalamnya Bu Dijen. Ada yang memang berasal dari sekolah negeri, ada juga yang dari sekolah swasta. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu guru yang berasal dari sekolah swasta harus mendapatkan surat izin dari yayasan. Nah, yang kedua itu biasanya ada guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga guru non ASN di instansi daerah. Itu juga ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama pegawai non ASN yang terdaftar pada pangkalan database BKN dan terdata aktif di Dapodik sebagai guru di instansi pemerintah. Dalam ini adalah sekolah negeri. Kelompok yang kedua guru non ASN yang terdaftar aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri atau pada instansi yang sama paling sedikit 2 tahun. Nah, ini banyak yang dipertanyakan yang di luar karena kita memberikan batasan sebelum Oktober 2022 atau 4 semester sejak Juli tahun 2022 secara terus menerus tentunya. Nah, ini banyak pertanyaan, mungkin kurang 1 bulan, 2 bulan, tapi kan ini aturan yang dari Kemenpan yang ada di Kemenpan, jadi harus kita hormati patuhi. Nah, kriteria yang keempat adalah lulusan PPG. Nah, lulusan PPG ini adalah lulusan PPG Prajabatan yang masuk pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek. Nah, tentunya ada 4 hal yang perlu diperhatikan, perlu disiapkan oleh Bapak Ibu guru calon pendaftar seleksi ASN P3K guru tahun 2024. Yang pertama tentunya terus mengikuti informasi perkembangan pengumuman. Yang kedua, setelah mengetahui waktu pendaftaran tentunya mempunyai akun ASN BKN. Itu pasti harus ada. Yang ketiga, mengikuti seluruh rangkaian seleksi yang ditetapkan. Yang ketiga, melakukan verbal PTK di verbalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, yang terakhir tentunya sebagai persyaratan sebagai guru memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik. Kecuali bagi Bapak Ibu guru yang ada di wilayah Kepulauan Papua yang memang mempunyai undang-undang sendiri, ada undang-undang otonomi khusus. Ya. Baik, terima kasih Pak Ses. Tadi informasi penting sekali ya dari Pak Ses. Ada satu hal yang penting ya, kalau tahun lalu ada SKTT, tahun ini karena banyak dinamika di daerah, maka tahun ini tidak ada SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan dari pemerintah daerah. Semua seleksi hanya ada 1 di SSC ASN PKN. Bahwa seleksi P3K tahun 2024 difokuskan untuk penataan pegawai non ASN, sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non ASN di instansi pemerintah. Nah, besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non ASN di pemerintah, dalam hal ini termasuk sekolah negeri. Ada pengecualian yang mungkin tadi sudah saya sampaikan di depan. Bagi guru swasta yang telah terdaftar sebagai pelamar prioritas atau P1,
Tadi ada P1, ada memang yang Bapak Ibu berasal dari sekolah negeri, ada yang di sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu dapat melanjutkan proses seleksi dengan melampirkan surat izin mengikuti seleksi P3K guru dari Ketua Yayasan untuk mengikuti seleksi di periode pendaftaran pertama. Ya, salam, saya honor di 2 instansi, yaitu Pemprov dan Pemda. Bapak luar biasa dedikasinya. Saya pindah induk pada bulan 9 2024. Oh, baru aja ya Pak ya. Apakah pengabdian saya di Pemkab dari 2021 tidak terhitung? Gimana nih Pak? Ini sebenarnya sudah tersambung dari berbagai pertanyaan yang di depan tadi. Jadi bagi guru non-ASN yang terdata aktif pada Dapodik, sebagai guru di sekolah negeri pada instansi pemerintah yang sama, itu paling minimal sedikit 2 tahun atau 4 semester. Tadi sebenarnya udah dijawab terus menerus. Maka riwayat mengajar Bapak sebelumnya tidak terhitung yang sebelumnya, dan yang dapat itu adalah riwayat mengajar adalah masa kerja di instansi induk yang saat ini Bapak Ibu guru. Jadi kalau pindah nggak dihitung ya? Iya, Bu. Oh gitu. Iya. Oh ya, jadi jangan pindah ya Bapak Ibu, nanti tunggu sampai seleksi ini. Oke, begitu ya, tadi jawaban Pak Ses sudah akurat karena beliau yang memang yang menangani seleksi ASN P3K. P1 yang terkunci di instansi asal karena kuota sedikit, bisakah daftar di instansi lain? Jadi P1 yang terdaftar di Dapodik melamar sesuai instansi pada Dapodik Bapak Ibu ya. Tadi udah di awal sudah dijelaskan, melamar sesuai instansi pada Dapodik. Tidak dapat lintas instansi P1 ya. Karena apabila mendaftar di luar instansinya justru akan beresiko bagi Bapak Ibu sendiri karena bisa saja ditolak oleh instansi lain jika mendaftar di sana, karena instansi tersebut pastinya akan memprioritaskan penuntasan non-ASN di instansinya sendiri. Begitu, mengapa nggak boleh daftar di instansi lain? Kan dipecat karena akan digantikan dengan P3K. Gimana nih Pak Ses? Ini Bu, dengan adanya formasi yang sudah tetapkan 419.000 lebih, tapi kan pendaftar yang formasi yang sudah PMK kan baru sekitar tadi Bu Dian sampaikan sudah 175 ribuan. Tentunya masih ada sisa non-ASN yang saat ini belum bisa terangkut kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka kita menunggu turunan dari undang-undang ASN yang saat sedang dibahas, digodok, dan kita berharap akan ada solusi. Dan tidak mungkin diberhentikan. Jadi dari khawatir ya. Jadi Bapak Ibu guru nggak usah khawatir, karena memang tahun ini kebutuhan dari usulan Kemendikbud kan 419.000. Tapi formasinya kan baru sekitar angka 176 ribuan. Jadi memang tidak semua bisa mengakomodir. Tapi kebutuhan itu masih ada dan tidak diperbolehkan untuk memberhentikan atau memecat guru ya. Pemerintah sedang mencarikan solusi. Sebenarnya sudah pernah ada nih solusi yang ditawarkan seperti ASN paruh waktu dan lain sebagainya. Tapi ini masih digodok ya Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan berikutnya kira-kira kebijakannya itu seperti apa. Bapak Ibu fokus saja tadi seperti yang Pak saya sampaikan, mengajar yang berkualitas, kemudian mengikuti program prioritas GTK yang diperuntukkan bagi semua guru tanpa terkecuali apakah guru negeri ataupun swasta. Saya sudah masuk database ABKN tapi belum masuk Dapodik. Apakah bisa mengikuti seleksi tahun sekarang? Bisa nggak Pak Ses? Ini baik, pelamar yang terdaftar dalam atau pada database tenaga ASN non-ASN BKN ini tentunya sudah harus aktif mengajar di satuan atau di sekolah pada instansi pemerintah yang sama yang dibuktikan dengan keaktifan yang ada di Dapodik. Jadi guru untuk bisa mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2024 tentunya selain terdata dalam database BKN juga harus aktif mengajar dan data di Dapodik. Jadi itu syaratnya sudah disampaikan oleh Pak Ses.